Nah, ini untuk pengguna Shopee ya. Jadi banyak yang bertanya-tanya ke saya, Bang, gimana kalau saya gabung Shopee? Nanti resikonya kayak gimana? Sebar data apa enggak? Nah, terus isi lapangannya kayak gimana, Bang, kalau Shopee? Nah, saya jelaskan di sini ya, untuk semuanya pengguna Shopee, baik yang udah telat bayar ataupun yang masih berjalan. Kalau untuk masalah Shopee, Shopee itu masuk ke e-checking. Terus untuk masalah di isi lapangan, kalau di isi lapangan Shopee itu masih random ya. Jadi masih random. Kemungkinan besarnya kalau masih di daerah Jabodetabek itu kemungkinan didatengin ya, tergantung nominal tagihan kalian. Nah, untuk di luar Jabodetabek, insya Allah tagihan berapapun belum ada di si lapangannya ya. Cuman saya ngejamin untuk kedepannya kayak gimana, tapi untuk sekarang ini, untuk saat ini, Shopee itu belum ada di si lapangan di luar Jabodetabek. Karena saya ngomong kayak gini, banyak klien-klien saya yang galbay di Shopee itu sampai puluhan juta ya, bahkan ada yang 60 juta galbay Shopee udah setahun lebih itu belum ada di si lapangan yang ke rumah. Nah, itu yang kedua ya. Nah, yang ketiga, Shopee itu sebenarnya legal ya kan, legal, terdaftar dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Cuman cara penagihannya Shopee itu juga sama kayak pinjol-pinjol yang lainnya ya, kayak pinjol-pinjol pada umumnya gitu. Jadi bisa sebar data ke sosial media, bisa sebar data ke semua kontak juga. Cuman itu jangan jangan jadi patokan ya. Kebanyakan yang ngancem kayak gitu, yang sebar data kayak gitu, ibaratnya oknum ya, oknum isi pinjol dari pihak Shopee gitu ya. Nggak semua kok, nggak semua Shopee itu sebar data ke kontak darurat atau ke semua kontak ataupun ke sosial media. Cuman saat ini kebanyakannya itu ketika kita gagal bayar di Shopee, nah ancaman-ancaman itu bisa muncul dari sosial media ataupun ke luar kontak darurat kita. Kebanyakan dari TikTok, dia nginbox kok, dia nginbox ke kita. Nah, kenapa sih Bang? Pihak Shopee itu tahu kita, tahu sosial media kita, tahu gerak-gerik HP kita gitu. Sistem pinjol itu apalagi yang ada payletternya ya, contoh kayak Shopee, Akulaku, Kredipo, HCI ataupun Indodana, karena dia itu mengakses kontak kita, mengakses semua kontak kita di handphone kita. Nah, karena itu sebenarnya untuk kalau Shopee kan bisa pengisian pulsa dari Shopee ya, dari pembayarannya bisa pakai paylater. Nah, di situ pihak Shopee itu ya harus bisa mengakses semua kontak. Nah, kebanyakan si DC-DC pinjol ini pada nakal ya. Jadi setelah kita gagal bayar, setelah kita udah nggak sanggup bayar, nah si kontak itu diakses lagi untuk menagih tagihan kita di Shopee. Nah, untuk kalau masalah sosial media, kenapa pihak Shopee atau pinjol lainnya tahu sosial media kita? Karena dia itu mencari tahunya itu yang pertama eh, nomor yang terdaftar di pinjol itu dan nanti dicarilah oleh pihak pinjol itu. Dicari sosial medianya, pasti kan ketahuan kan nomor kita ini nih yang terdaftar pinjol. Nah, di searching lah sama pihak debt collector pinjol. Nanti cari berdasarkan nomor telepon kalian dicari, nah nanti di situ muncul nama kalian. Nah, pada intinya saya sebenarnya bukan ngomongin masalah Shopee ada ya. Eh, Sebenarnya semua pinjol ya, hampir semua pinjol itu cara penagihnya kayak gitu. Sebenarnya sih ya, kalau kita menurut sesuai undang-undang OJK itu sebenarnya nggak boleh. Cuman kebanyakan para oknum-oknum ini gimana caranya si DC ini nagih ke nasabahnya gitu.